Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masya Allah senang banget nih ya bertemu lagi bareng sama Anin. Yang pastinya mana-mana kalian dalam 1 jam ke depan dalam webinar dengan tema dukungan penuh keluarga kepada pasien diabetes. Yeay, gimana kabarnya nih semuanya yang sudah join webinar kali ini? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Apalagi sekarang kita melihat berita bahwasanya COVID nih semakin naik gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap terus menjaga protokol kesehatan, sering cuci tangan, bawa hand sanitizer, menjaga jarak ataupun social distancing. Dan sekarang juga udah banyak nih ya protokol-protokol kesehatan lainnya yang kita harus benar-benar taati. Dan jangan lupa juga untuk tetap terus minum vitamin ya untuk menjaga pola olahraga semuanya biar imun kita tetap sehat pastinya. Nah kali ini di webinar ini kita temanya yaitu tentang diabetes gitu. Nah mungkin dari teman-teman yang sudah hadir di sini mungkin ada berpengalaman nih mungkin yang sedang menyandang diabetes atau mungkin keluarganya atau mungkin pengen belajar nih apa sih diabetes sebenarnya, terus gimana sih cara kita mencegahnya biar kita tidak terkena. Sebelumnya kita kenalan dulu nih ya mengenai diabetes. Nah diabetes nih apa sih? Nah diabetes ini merupakan salah satu penyakit berbahaya atau kronis yang dimana ditandai dengan ciri-ciri berupa kadar gula atau glukosa darah yang tinggi. Nah, glukosa sendiri ini merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia yang dimana ketika tubuh tidak mampu memproduksi insulin sesuai dengan kebutuhan, maka sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi sehingga berakibat pada glukosa yang menumpuk di dalam darah. Nah, disitulah yang bisa menimbulkan dengan kondisi ini yang dialami oleh penyandang diabetes. Nah, gimana ya Kak, bisa nggak sih kita kalau bisa biar tidak terkena diabetes gitu, biar kita tidak terkena penyakit-penyakit lainnya? Bisa dong. Caranya kita juga harus melakukan gaya hidup sehat seperti mengonsumsi makanan rendah lemak, kemudian mungkin makanan-makanan yang berserat tinggi ya kan. Terus kita juga bisa mengurangi konsumsi makanan dan minuman-minuman yang manis. Kita juga meningkatkan aktivitas fisik dan mengurangi waktu duduk diam yang terlalu lama serta menghindari dan berhenti merokok. Nah, itu tuh. Ayo siapa di sini yang ibaratnya pola hidupnya tuh masih belum sehat. Nah, sebelum kita terkena nih ya penyakit atau mungkin jadi penyandang diabetes, kita kalau bisa benar-benar harus ditahan nih sebelum terkena beberapa. Nah, kali ini kita pas banget karena di sini kita akan belajar banyak nih ya mengenai penyakit diabetes itu seperti apa, cara menanggulanginya gimana, terus ada pengalaman-pengalaman dari penyandang diabetes seperti apa. Nah, kali ini kita bakal sharing bareng. Nah, gimana sih selain tadi untuk menjaga gaya hidup itu sebagai faktor utama juga dalam pencegahan dan juga perawatan penyakit diabetes. Dan tentunya pastinya bukan hanya diri sendiri ini ya kita untuk tetap terus sehat, tapi juga ada dukungan penuh dari keluarga dan orang sekitar menjadi sangat penting juga nih, karena beberapa pasien diabetes terkadang abai dan tidak memperhatikan makanan dan dikonsumsi. Benar-benar harus saling mengingatkan lah ya, saling support antara satu sama yang lain. Jadi biar kita tuh biar ada alarmnya lah yang yang mengingatkannya gitu. Terus di sini juga kita bakalan sharing ya mengenai diabetes bulinya seperti apa sih, terus resiko-resiko apa aja sih yang bakal kita dapat. Nah, kali ini kita bakalan belajar ya bahwasanya di resiko diabetes nih banyak banget nih, dari risiko komplikasi seperti kerusakan retina mata, kerusakan syaraf, dan kemudian kita mendengarkan banyak banget cerita-cerita dari pengalaman yang menyandang diabetes juga. Nah, sebelum kita mulai webinar kali ini seperti biasa nanti akan ada Q&A bareng sama narasumber-narasumber kita yang sangat luar biasa, dan juga kita nanti seperti biasa akan ada kuis untuk 2 orang pemenang. Jadi buat teman-teman yang sudah join jangan lupa untuk tetap terus stay tune ya sampai akhir, karena nanti akan ada kuis yang berhadiah saldo elektronik pay sebesar Rp150.000 untuk 2 orang pemenang. Wow, jadi masing-masing mendapatkan Rp150.000 dan akan ada 2 pertanyaan yang dimana nanti akan bisa menjawab dengan benar, nanti akan mendapatkan hadiahnya. Jadi jangan lupa ya untuk tetap terus stay
Sekarang langsung aja kita undang beberapa narasumber kita yang sangat luar biasa, yang dimana nanti akan kita akan bertanya, akan sharing bareng sama beliau dan akan ada beberapa cerita pengalaman juga dari beliau juga. Setelah ini akan sangat luar biasa. Yang pertama ada Dr. Putih Farisa MSPPD, seorang dokter spesialis penyakit dalam. Kemudian ada Kak Masayu Maya, yaitu founder dari @presiden organik, dan juga ada Kak Makrosin yang biasanya akrab disapa sebagai Mas Osi atau Kak Osi, yang merupakan sebagai perwakilan dari komunitas Sobat Diabetes. Nah, kali ini jangan lupa tanya sebanyak-banyaknya, nanti insya Allah akan Anin bacakan satu persatu. Langsung aja yuk kita undang Dr. Putri, Kak Masayu dan juga Kak Osi untuk bergabung kita hari ini. Dr. Putri, Kak Masayu dan Kak Osi. Halo Ibu MC cantik. Masya Allah, luar biasa. Gimana kabarnya nih Dr. Putri, Kak Masayu dan juga Kak Osi nih? Dokter dulu deh yang jawab. Iya, dokter deh, dulu deh. Gimana kabarnya dokter? Lagi sibuk apa nih dok? Baik, aku masih di rumah sakit nih, jadi aku minta maaf ya sambil pakai masker karena nggak berani juga buka masker di rumah sakit. Iya, siap dokter, nggak apa-apa. Semoga tetap sehat selalu ya dok ya. Masya Allah, luar biasa loh dokter di rumah sakit tapi tetap terus menjaga kesehatannya dan juga tetap sharing bersama kita hari ini. Boleh disapa dulu nggak nih dok, teman-teman yang sudah bersama kita hari ini? Halo teman-teman semuanya. Masya Allah. Jadi jangan kemana-mana ya, mungkin nanti teman-teman bakal banyak curhat, nggak apa-apa ya dok ya? Nggak apa-apa ya, oke siap. Ini ada Kak Masayu nih, yaitu dari Presiden Organik. Boleh disapa dulu Kak Masayu, teman-teman. Hai semuanya, hai Nin, hai teman-teman semuanya. Semoga dimanapun kalian berada, walaupun kita nggak ketemu secara fisik, tapi kalian tetap sehat dan kita bisa saling menguatkan dalam kondisi berat seperti ini ya. Yang lainnya pada sibuk mikirin berapa jumlah COVID yang naik dan yang turun, tapi kadang ada beberapa orang yang juga melupakan penyakit-penyakit lain. Jadi kita harus aware dalam kondisi apapun. Betul. Jadi benar-benar kita saling support ya Kak di sini ya, saling mengingatkan ya sama saya ya. Betul. Kabarnya lagi sibuk apa nih? Aku teman-teman aku biasa nyebutnya aku tuh atlet nih, jadi tiap hari udah pasti aku olahraga lah. Instastory isinya cuma makanan sehat yang gitu-gitu sih. Panutan banget nih sama Sayu nih ya. Ini kita semuanya mungkin banyak belajar nanti ya teman-teman ya, bareng sama Kak Masayu gimana sih cara kita untuk membiasakan untuk memilih makan-makan yang sehat gitu ya. Kita dari beberapa penyakit-penyakit yang mungkin jangan sampai nih bertamu di kita gitu ya pastinya ya Kak. Betul sekali. Osi ini paling cantik sendiri, paling ganteng ya. Paling ganteng sendiri nih Kak Osi, gimana kabarnya, lagi sibuk apa Kak? Boleh disapa dong teman-teman yang ada di rumah yang udah join. Halo semuanya, selamat datang di webinar. Thank you Kak Anin. Tadi tanya kan kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Belakangan sibuk apa? Sama kayaknya sama kayak Mas Ayu, menjaga diri supaya tetap sehat sama tetap waras. Di luar kesibukan kita dong ya. Jadi harus tetap sehat ya semuanya ya Kak ya. Meskipun pandemi seperti sekarang, kita abai juga nih sama dengan penyakit-penyakit lainnya gitu. Takutnya nanti pokoknya COVID kita hindari tapi penyakit-penyakit lainnya malah kita deketin gitu. Itu salah juga ya Kak ya. Jadi gimana caranya nanti kita akan belajar banyak nih di sini untuk tetap menjaga diri, tetap sehat dan terhindar dari beberapa penyakit. Oke, Dok, tadi Anin juga sempat sharing sedikit nih bareng sama teman-teman mengenai penyakit diabetes gitu ya. Nah, untuk kali ini mungkin dokter bisa nggak Dok untuk memberikan sharing lebih lengkap gitu kan, lebih lanjut mengenai tema kali ini Dok, yaitu tentang dukungan penuh keluarga kepada pasien diabetes. Monggo Dokter Putri dipersilahkan. Oke Mbak Anin, thank you. Oke teman-teman semua, jadi yang udah kita tahu nih diabetes itu apa sih? Diabetes itu adalah suatu penyakit kronik yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi. Nah, kenapa sih bisa diabetes? Diabetes itu karena adanya kelainan pada insulin. Nah, seberapa penting sih dukungan keluarga ini kepada pasien diabetes? Itu penting banget sih. Sebenarnya penting, terutama pada pasien, karena selain untuk
support juga bisa untuk sebagai pengingat kepada keluarga kapan harus minum obat, kapan harus kontrol, dan juga kapan untuk latihan fisik. Jadi sangat-sangat penting sih untuk dukungan ini untuk keluarga pada pasien diabetes itu sendiri gitu Mbak Anin. Oke, siap. Nah, ternyata penting banget ya dok dukungan dengan dari keluarga juga ya untuk biar kita saling mengingatkan. Nah, kali ini pas banget karena kita juga udah terbantu banget nih dengan aplikasi Halodoc ini ya dok. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang kan bener-bener apa ya, kita kalau bisa dihimbau untuk tidak keluar gitu. Nah, apalagi dengan aplikasi Halodoc. Boleh dong dijelaskan, mungkin sudah disiapkan materinya dari dokter untuk dijelaskan lebih detail nih mengenai Halodoc ini seperti apa sih kita? Oke, siap. Aku jelasin dulu ya tentang Halodoc ini. Oke, siap. Oke, Mbak Anin. Oke, PowerPoint-nya udah. Oke, next. Oke, persilahkan dokter, monggo. Iya, jadi Halodoc ini teman-teman ini adalah pelayanan kesehatan digital yang pertama di Indonesia yang menyediakan layanan bagi para pengguna itu untuk mencari healthcare yang dibutuhkan. Nah, Halodoc ini sendiri sekarang sudah terinstall pada iOS maupun pada Android dan udah punya sekitar 18 juta aktif user dan juga sekitar 38 juta aktif viewers. Tantangan yang ada di Indonesia saat ini itu adalah 4 dokter ini untuk menangani kurang lebih sekitar 10.000 populasi nih. Jadi pada alur terapi yang konvensional itu seperti pasien harus datang ke rumah sakit, terus administrasi, menunggu, lalu konsultasi untuk mendapatkan obat, lalu untuk bayar payment, lalu ke apotek, lalu untuk mendapatkan obat ini sangat melelahkan ya. Prosesnya lama dan juga butuh waktu. Dan bagi para yang punya insurance ini juga masih butuh proses lainnya butuh waktu kayak gitu. Oke, dan sebelum adanya Halodoc ini layanan kesehatan ini tersentral atau terpusat pada beberapa kota besar aja nih Mbak. Jadi teman-teman semua khususnya pada daerah Jawa aja nih yang paling terpusatnya seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Tapi setelah adanya Halodoc, jadi Halodoc ini memperluas akses konsultasi online kepada dokter umum, baik kepada dokter umum maupun dokter spesialis dari Sabang sampai Merauke. Gitu. Oke, next. Next. Oke, jadi transformasi atau perubahan Halodoc ini dari 2016 sampai 2021 ini sangat-sangat signifikan dan juga cepat banget nih perubahannya teman-teman semua. Jadi dari 2016 yang cuma ada pengiriman obat, lalu ke 2017 ini ada tambahan seperti kontak dokter, bisa konsultasi dengan dokter, lalu tahun 2018 ini Anda sudah bekerja sama dengan beberapa insurance, lalu tahun 2019 ini sudah ada perjanjian dengan beberapa rumah sakit, lalu sudah kerjasama dengan official BPJS, lalu tahun 2020 semenjak ada COVID ini justru sangat-sangat membantu ya menurut aku sih untuk para user, terutama untuk pemeriksaan rapid test dan juga pemeriksaan yang lainnya. Dan di tahun 2021 ini ada tambahan yaitu seperti pemeriksaan rapid dan juga untuk pemeriksaan vaksin, dan juga untuk vaksin nih Mbak Nin. Nah ini gimana sih Halodoc ini dapat membantu para user ini? Yang pertama jelas dari kecepatan, yaitu Halodoc memastikan akses yang cepat dan nyaman terhadap layanan medis. Lalu yang kedua membuka akses ke pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia yang tadi seperti aku juga jelasin dari pasien bisa konsultasi kepada para dokter dan juga dokter spesialis dari Sabang sampai Merauke itu bisa mencakup semuanya. Lalu yang terakhir itu mengutamakan kenyamanan hanya dengan sentuhan pada panel online. Oke.
Nah, ini Halodoc ini nih mewujudkan kompetensi dengan cara online maupun offline. Dengan cara online, jadi caranya gimana sih kalau yang online itu bisa dengan konsultasi dan juga diagnosis, lalu ada track record-nya, lalu ada pengantaran obat, lalu ada layanan lab service, dan juga yang cashless tanpa bayar tunai, lalu dengan artikel-artikel kesehatan. Sedangkan yang offline itu seperti perjanjian datang ke rumah sakit untuk appointment, sampai yang cashless, bayaran cashless, lalu sampai ke pembelian pendapatan obat untuk mendapatkan obat di rumah sakit. Oke. Oke, ini yang pertama yang service pada Halodoc ini sendiri, teman-teman, yang pertama yang jelas ada konsultasi dengan dokter secara online, baik kepada dokter umum maupun kepada dokter spesialis yang sudah ada jelas sertifikasi. Lalu yang kedua adalah layanan kesehatan untuk pemberian obat. Jadi sudah bekerja sama dengan kurang lebih 3.000 apotek di seluruh Indonesia. Dan yang ketiga ada hospital untuk penelitian atau appointment datang ke rumah sakit. Dan yang keempat ini kita bisa ada lab test atau tes kesehatan, tapi ini baru bisa ada di Jabodetabek nih, yang sudah bekerja sama dengan laboratorium di Jabodetabek itu. Lalu yang keempat ada link insurance atau transaksi mudah tanpa uang tunai dan juga tanpa potongan dari asuransi tertentu. Dan yang keenam itu ada artikel. Halodoc ini sering membuat artikel yang terpercaya yang mencakup berbagai topik nih, teman-teman semua. Oke. Oke, wah luar biasa, tepuk tangan dong untuk Halodoc, luar biasa loh ya kontribusinya untuk Indonesia ya, Dokter Putri ya. Ini benar-benar kita rasakan nggak sih, juga Kak Mas Ayu dan juga Kak Osi juga pakai Halodoc nggak sih kalau misal kita tiba-tiba di rumah terus butuh obat atau mungkin konsultasi bareng sama dokter gitu? Udah, aku udah sempat pakai aplikasi ini untuk beberapa case. Jadi super convenient karena kita nggak perlu kemana-mana, kita juga nggak perlu bingung gitu ya. Aku sempat ada cerita nih masalah Halodoc. Oke. Boleh ceritain sekarang? Nanti aja, kita nanti akan ada buat cerita-cerita mengenai Halodoc. Tapi sebelumnya tepuk tangan dong sekali lagi buat Halodoc, ini luar biasa kontribusinya untuk Indonesia ya Dok ya. Yang dimana ini benar-benar membantu untuk masyarakat Indonesia berobat, sekarang juga udah nggak ngantri di apotik dan lain sebagainya. Ya. Tetap di rumah, tetap safety, tapi tetap kita bisa menjaga kesehatan. Oke, Dokter Putri, terima kasih banyak sudah memaparkan materi dari Halodoc. Nah, tapi Dok, karena tema kali ini ya Dok ya, mengenai diabetes nih ya. Nah, Dok, boleh nggak sih tadi kan dokter sudah menjelaskan mengenai kalau penyandang diabetes itu benar-benar harus ada dukungan dari keluarga, benar-benar bareng-bareng kita saling mengingatkan gitu ya. Nah, kali ini ada nggak sih Dok gejala-gejala penyakit diabetes dan juga jenis-jenisnya itu seperti apa? Tanda-tandanya juga seperti apa? Boleh diceritakan atau jelaskan sedikit nggak Dok? Oke Mbak Anin. Jadi untuk para diabetes ini sendiri kan tadi ditandain sama kadar gula darah yang tinggi nih teman-teman semua. Nah, diabetes ini ada beberapa tipe. Yang pertama diabetes tipe 1, yang tadi itu biasanya kita dari genetik atau dari kecil ya biasanya. Lalu ada juga DM tipe 2 nih. Kalau ini biasanya karena akibat pola makan yang sering, lalu dari pola hidup seperti itu. Yang ketiga ada DM gestasional atau DM diabetes yang saat kehamilan nih biasanya pada kurang lebih trimester 2 atau trimester 3. Dan juga yang keempat ada diabetes lain, biasanya karena beberapa akibat obat-obatan tertentu atau ada kerusakan pada sel pankreas itu sendiri. Oke, Dok, maaf tadi suaranya dokter sempat menghilang, mengecil gitu ya. Kak Osi juga terdengar juga gitu sama Kak Mas Ayu, terdengar suaranya dokter agak kecil? Nggak jelas sih tadi, sempat nggak jelas. Dokter mungkin agak jelas sedikit gitu mungkin atau mungkin dari signalnya. Mungkin boleh bilang dokter, maaf.
Mungkin Ah agak iya, dikencengin aja, agak dikencengin sedikit aja. Heeh. jadi diabetes mellitus itu ada beberapa tipe Mbak Anin dan teman-teman Mm-mm. semua. Mm-mm. Jadi yang pertama itu ada DM tipe 1. DM tipe Oke. 1 itu biasanya karena genetik nih. Jadi kita biasanya tahu dari kecil. Mm. Lalu yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2 yang banyak banget ada di sekarang nih. Yang penderita-penderita bahkan pada penderita usia muda ya banyak banget karena sekarang mulai dari pola hidup dan juga pola makan. Kalau yang anak-anak zaman sekarang ya yang mulai banyak Oh, boba dan lain-lain sih gitu. Dan juga diabetes tipe yang ketiga ini ada DM gestasional. DM gestasional itu adalah biasanya timbul saat dalam kehamilan. Jadi mm. biasanya timbul pada trimester 2 atau trimester 3. Dan juga kalau yang tipe 4 ini, 4 yang keempat itu adalah diabetes mellitus yang tipe lain. Nah, ini biasanya karena akibat kerusakan pada sel pankreasnya itu atau karena akibat efek samping dari beberapa obat-obatan tertentu. Oke, siap. Jadi ini banyak banget ya dok ya jenis-jenis penyakit diabetes ini dari faktor keturunan bisa, dari gaya hidup juga bisa gitu. Jadi benar-benar kita harus jaga gitu. Nah, tadi kan selain diabetes nih bisa dari keturunan gitu kan, terus bisa penyakit juga disebabkan oleh gaya hidup gitu yang mungkin yang nggak sehat gitu. Apa aja sih dok yang mungkin harus kita lakukan biar kita tuh terhindar dari penyakit diabetes ini? Oke, biasanya sih yang pertama banget yang jelas kita harus jaga pola makan banget nih. Mm. Yang pertama, apalagi di zaman sekarang yang makanannya udah cenderung banyak yang enak-enak ya, bener nggak Mbak Mas Ayu, Mas Osi? Benar, Dok. Betul banget. Minum boba terus kan hampir anak-anak zaman sekarang setiap hari kan minum boba dan Tuh. makan junk food segala macam. Nah, yang pertama sih harus kurangin makan minum manis nih yang pertama banget. Yang kedua makan tinggi serat yang biar bagus kita. Terus yang kedua sih harus melakukan aktivitas fisik. Jadi jangan tim rebahan terus nih anak-anak muda zaman sekarang. Terus kalau yang ketiga ya hindarin rokok dan lain-lain. Itu yang paling penting yang Mbak. Oke, siap. Jadi intinya harus menjaga pola hidup ya dok ya, biar pola hidup kita tetap sehat gitu. Nah ngomong-ngomong mengenai menjalani gaya hidup sehat ini aku mau nyenggol dulu nih ke Mbak Mas Ayu nih ya. Nah Siap. kan biasanya kan ini aku lihat di Instagramnya Mbak Mas Ayu tuh kak olahraga, makanan-makanan sehat gitu. Mungkin buat kita yang masih belum biasa tuh kayak itu apa enak gitu ya makan kayak gitu ya makanan sehat gitu. Nah, Mbak Masa ini kan mengkonsumsi banyak sayur juga serta makanan yang rendah juga gitu. Terus motivasinya dulu tuh seperti apa sih Mbak? Tiba-tiba kayak Mbak Masa itu pengen banget nih mengubah gaya pola hidup lebih sehat gitu. Nah dulu motivasinya tuh seperti apa? Mungkin awal-awal tuh berat nggak sih Mbak buat ngawalin semuanya itu? Oke, terima kasih Nin. Jadi dulu awalnya waktu di umur 19 tahun, saya itu ngerasa kayak udah umur 55 tahun gitu. Jadi pakai 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 sepatu hak tinggi itu kayak boyokan gitu. Saya mikir jadi kayak, iya serius, kok usia segini kok jadi bengek banget ya, selain boyokan, gampang sakit. Jadi gampang flu, gampang migrain, gampang sariawan. Terus kayak aku jadi ngerasa ini badan kenapa ya? Dan di sekeliling aku itu banyak orang-orang yang mendadak meninggal hanya karena sakit, terus tahu-tahu tuh munculnya tuh langsung rombongan gitu loh. Terus kayak padahal baru kapan hari ketemu, terus sekarang udah meninggal. Nah akhirnya dari situ tuh aku mulai mencari tahu tentang apa yang terjadi di aku dulu. Akhirnya konsultasilah ke dokter. Jadi memang aku tidak bukan orang yang segala sesuatu itu aku selesaikan dengan pikiranku sendiri. Misalnya kayak oh pusing, oh mungkin tanggal tua, nggak kayak gitu ya. Atau misalnya oh sakit ini mungkin karena ini, enggak. Jadi saya itu membiasakan untuk konsultasi. Terus akhirnya dokter mulai bilang ini ya konsumsi vitamin nggak? Pada zaman itu kan tren banget kan harus konsumsi vitamin dan lain sebagainya. Saya bilang enggak sih dok, saya nggak pernah, saya takut, saya bilang kayak gitu. Oke, mulai dirubah aja, sering-sering olahraga, sering-sering minum air putih yang banyak kayak gitu-gitu. Awalnya standar banget. Nah, sebagai penguat saya mencari dari artikel. Kenapa sih orang itu begini? Kenapa orang itu sudah mengalami seperti ini di usia saya yang kayak gitu-gitu. Nah, akhirnya dari situ dari artikel tuh muncul satu persatu.
kalau kita sering buka kan kita jadi dapat notifikasi kan. Oh, kalau kita sering melakukan ini efeknya begini gitu. Nah, dari start 2007 akhirnya saya mulai pelan-pelan minumnya yang dulu es jadi kayak air putih hangat. Terus di tahun 2008 ini step by step banget nih sampai di titik ini. 2008 akhirnya saya tahu dokter bilang kalau permen itu tidak berkontribusi untuk tubuh, malah justru mengalami pengeroposan gigi. Dari situ saya stop lagi, udah nggak makan permen. 2009 saya udah nggak minum cola apapun bentuknya. Nah, ada nggak sih rasa kepengen? Dan juga pada saat saya menghindari banyak makanan itu jelas ada, tapi yang saya lakukan adalah mengosongi isi lemari es yang enak-enak itu dengan sesuatu yang menurut kebanyakan orang tidak enak, yang menurut saya juga tidak enak, tapi punya kontribusi besar di badan saya. Jadi konsepnya dari situ. Akhirnya ngeluarin camilan-camilan yang nggak ada faedahnya, mulai masukin buah-buahan, sayuran, tiap hari paksa, mau muntah paksa. Sampai akhirnya kita ngerasa butuh. Efeknya itu kan perlahan-lahan ya dirasakan. Betul. Perlahan-lahan. Nah, dari situ akhirnya kalau ke supermarket udah template, oh yang harus dibeli adalah ini. Jadi dari yang nggak enak, nggak kebiasa, pengen muntah, ingin membenci, jadi yang mulai ngambilnya sudah mulai itu tanpa disadari, mulai mencari pada saat kita butuh, jadi kayak mau makan apa gitu, buah dulu deh kayaknya yang kayak gitu-gitu. Jadi sampai akhirnya jadi jatuh cinta banget. Jadi segala sesuatunya tuh memang harus dipaksa sih. Betul. Karena nggak mungkin ada keajaiban kalau kita itu nggak ada pengorbanan. Sama halnya kayak kita cari jodoh, kita cari pekerjaan, kan harus ada yang kita korbankan kan. Betul. Nah gitu, di awal aja sih. Untuk berikutnya, aku ngerasa sekarang kalau aku tidak mengawali makanku itu dengan sesuatu yang basah, dalam artian buah ataupun sayur, aku merasa kayak menyakiti tubuhku sendiri gitu loh. Jadi aku layak mendapatkan sesuatu yang baik. Makanya sekarang lebih pikir lagi nih, kalau mau makan, jadi mikir itu bapak itu masaknya gimana ya? Itu dimasak bener nggak ya? Itu pakai apa ya? Kayak gitu. Jadi mulai lebih memprotek dirinya tuh mulai lebih banget karena efek yang diterima di badan itu luar biasa. Ini kayak saya udah 5 tahun nggak batuk pilek, itu kan penyakit tahunan ya. Betul. Saya udah 5 tahun nggak pernah batuk pilek. Saya nggak pernah kalau pusing, misalnya kayak habis kepanasan, saya pakai tidur hilang, pakai olahraga hilang. Saya udah nggak pernah sariawan sepanjang ya mungkin 9 tahunan, nggak pernah. Semenjak saya lepas behel ya. Terus kulit juga jadi lebih bagus. Terus makanan itu berkontribusi bukan hanya secara fisik. Maksudnya gini, oh kalau makan sehat pasti kurus. Enggak, kurus itu bukan jaminan orang pasti sehat ya. Tapi lebih kepada mental, dan juga kita tuh jadi nggak baperan. Ini dari pengalaman aku sebagai perempuan yang setiap bulannya mengalami siklus menstruasi, saya nggak pernah terlambat. Yang kedua, yang biasanya cewek itu sakit pinggang lah, area payudara, itu justru nggak ada. Yang udah normal aja, kayak nggak ada apa-apa, tahu-tahu keluar gitu. Dan moodnya jadi bagus, bukan orang yang mudian, terus habis itu lebih kayak akhir-akhir ini ya, maksudnya kayak 6 tahun terakhir ini saya jadi mikir tuh segala sesuatunya harus problem solution, nggak ada yang dibawa baper. Yang udah ya udah, solusinya apa nih gitu. Jadi efek makan sehat itu luar biasa. Selain secara orang bisa melihat di badan itu, wah jadi bagus ya, jadi lebih nge-shape, kulitnya lebih basah, lebih glowing. Tapi ternyata di balik itu semua ada banyak hal yang terselamatkan. Misalnya kayak gigi. Gigi itu kalau kita sering makan buah sayur, kita itu nggak, misalnya katakanlah terlambat ke dokter gigi sebulan 2 bulan, gigi itu masih aman, masih putih. Karena yang kita makan itu juga membantu cleansing gigi kita. Misalnya kayak gitu. Oke, jadi intinya ternyata banyak banget ya banyak banget ya, banyak banget biasa. Jadi intinya penyakit itu juga enggak gampang bertamu di tubuh kita, tapi manfaatnya buat tubuh kita juga luar biasa gitu. Betul. Mbak Masayu juga benar-benar kayak menjaga banget nih makanannya gitu. Nah biasanya apa aja sih Mbak yang mungkin Mbak Masayu konsumsi gitu biar kita tuh terhindar dari penyakit diabetes ini?
Oke, jadi sebenarnya diabetes kan seperti yang dijelaskan Dokter Putri, ada yang diabetes itu lifestyle, ada yang memang turunan seperti Mm-mm. Ozzy nanti yang akan cerita gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau era belakangan ini udah pasti jelas kontribusi terbesar itu dari lifestyle. Nah, seperti halnya kayak boba-boba itu seumur hidup, percaya nggak nih? Saya nggak pernah coba. Serius? Sama saya Serius, belum pernah coba serius. satu pun. Satu, jangankan satu gelas ya, nih satu sedot aja saya memilih untuk enggak. Jadi gini, kita itu kan punya kecenderungan rasa penasaran. Nah, kalau saya mengantisipasinya, saya akan mikir gini, daripada kita sudah pernah tahu rasanya dan itu akan muter-muter di otak kita, sedangkan kita sudah tahu itu nggak bagus, mendingan tidak usah dicoba. Jadi saya tipikal orang yang nggak mau coba-coba. Jadi udah deh lupakan aja karena itu bukan untuk kamu Mas Ayu gitu. Nah, kalau untuk mengatasi segala penyakit khususnya diabetes, mudah caranya. Sebenarnya segala makanan yang kita makan baik itu dimasak oleh orang tua kita yang misalnya orang tua kita tidak terlalu concern ke healthy lifestyle ataupun yang beli itu sudah terkontaminasi dengan gula kan. Jadi kita justru jangan edit tambahan gula lain, jangan menambahkan gula lain kayak misalnya aku hari ini belum minum gula nih, ya udah deh bikin es teh manis, atau boleh nih hari ini makan manis apa cake atau apapun. Jangan, karena pada dasarnya kan sudah ada gula di setiap masakan. Nah, untuk pelan-pelan nih ya teman-teman yang mau hijrah, awali dengan buah-buah ini kan juga udah kayak selain kayak vitamin A, B, C, dia juga sudah ada kandungan gulanya. Biasanya aku mengawali dengan dengan buah yang basah, entah itu buah naga, entah itu semangka. Pokoknya dalam satu hari itu saya usahakan 5 jenis buah yang berbeda dan sayur yang berbeda. Nah, kalau orang bilang, wah hidup sehat mahal. Enggak, pepaya itu cuma 4.000 kalau kalian mau dapet. Serius. Jadi nggak ada barang mahal. Tinggal mau nggak jadi prioritas nggak? Poinnya ada di situ. Nah, kalau kita sudah mulai kenyang dengan buah, barulah kita mulai memikirkan makanan yang lainnya. Karbonya ini bad carbs nggak? Kalau misalnya, nih bad carbs, ya udah mulai dikurangin porsinya. Terus makanan yang lain mencoba dihitung sendiri. Karena kalau dari dulu kita masih kecil 4 sehat 5 sempurna itu benar adanya ya, karena memang manusia itu harus mengkonsumsi itu gitu loh. Oke, jadi benar-benar dari menjaga pola makan, kemudian olahraga juga penting ya, Mbak Mas. Banget nih, banget. Jadi gini ya, semua harus seimbang. Kalau kita, aku udah olahraga nih, nggak usah jaga makan. Nggak bisa, karena kamu mau kontrak hidup di tempat gym, nggak usah pulang sekalipun, itu nggak akan ada hasil kalau kita nggak jaga makan. Poinnya harus jaga makan. Terus rentetan yang berikutnya, aku udah nggak makan nih Mas Ayu, aku udah olahraga nih, tapi kok aku masih gemuk ya, kok aku masih ngerasa bengek ya, sakit-sakitan. Oh iya, karena mungkin tidur kamu di atas jam 12 malam misalnya. Karena tubuh manusia itu harus rest di titik yang benar-benar istirahat total jam 11 sampai jam 2 malam, karena regenerasi sel ada di jam itu. Makanya kesannya mudah didengarkan, mudah dilakukan, tapi ternyata enggak. Tidur yang cukup 8 jam, terus habis itu makan yang benar sama olahraga. Kayaknya semua orang udah tahu ya, tapi untuk jalaninya, oh my God, susah banget, ya kan? Betul, tapi harus dipaksa kayak Mas Ayu tadi ya. Harus dipaksa. Nah, penguatnya Nin, harus ada sering-sering baca artikel. Misalnya nih, apa sih manfaat makan ini? Nah, itu yang akhirnya membuat kita itu semangat untuk kita itu makan makanan sehat, walaupun mungkin kita merasa itu nggak enak. Sebenarnya bukan karena nggak enak, karena kita kebiasa aja makanan yang lainnya gitu kan, yang tidak sehat. Yang kedua, coba dipikirkan pada saat kita searching, apa sih benefit makan, contoh pepaya, apa benefit makan beras hitam atau beras coklat, misalnya kayak gitu. Nah, dengan kita tahu benefitnya, kita itu jadi lebih semangat melakukan itu. Jadi nggak ada paksaan, nggak ada tekanan, nggak ada kata nggak enak. Terus endingnya adalah tujuan. Tujuan kita apa? Aku mau makan apapun sampai mati misalnya, ya kan. Kalau kita sudah di
vonis makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, itu namanya udah kiamat kan, Nin. Betul. Nah, gimana caranya kita punya track di rumah, makannya benar, kehidupannya itu seimbang, kalaupun misalnya di luar, kita keluar kota, terus habis itu, aduh pengen nih makan kepiting, oh pengen nih makan durian, seumur hidup kita tetap bisa makan. Karena track kita udah benar, jadi pada saat kita ya sesekali makan ini makan itu, kita nggak ada masalah, kita nggak dilarang, kita nggak ada pantangan. Sama kita akhirnya mati kan pasti ya, Nin, tapi kita tuh jadi melakukan tanggung jawab kita sebagai manusia yang terlahir itu dengan sempurna, mengupayakan sebaik mungkin dalam kesempatan yang kita punya saat ini. Justru kalau orang bilang hidup sekali ya harus enak-enakin, harus semua dicoba. Jangan, hidup sekali justru harus bermakna, justru harus ada esensinya. Gitu sih. Betul. Oh, gitu buat Mas Ayu luar biasa loh. Jadi intinya mumpung kita dikasih sehat sama Tuhan, ya kita harus benar-benar jaga ya Mbak. Jangan sampai kita terlena dengan tidak menjaga pola hidup sehat tersebut. Oke. Lanjut ya Mbak ya. Ini kita bakal sharing. Udah sharing dari dokter ya, mengetahui jenis-jenis penyakit diabetes seperti apa, kemudian tadi menjaga pola hidup sehat, tadi dari pengalaman dari Kak Mas Ayu juga seperti apa. Nah sekarang kita bakal tanya nih sama Kak Osin yang paling ganteng maksudnya. Nah, Kak Osi sendiri ini teman-teman, ini adalah sebagai perwakilan dari komunitas Sobat Diabetes yang dimana Kak Osi ini juga penyandang penyakit diabetes itu sendiri ya, Kak Osi ya. Oke. Ya benar Kak Anin. Nah, Kak Osi apa aja sih yang dirasakan selama Kak Osi penyakit tersebut dan ada apa aja nih kendala yang mungkin tiap hari Kak Osi rasakan setiap harinya? Mungkin boleh sharing bareng sama kita. Oke, tadi pertanyaannya cukup menarik sih. Banyak orang yang mungkin bisa dibilang tidak tahu bagaimana sih seorang penyandang diabetes itu dia harus dealing dengan kondisinya. Karena kita cenderung melihat apa yang terlihat gitu kan ya. Oh, harus minum obat. Oh, harus melakukan pengecekan gula darah. Oh, kamu kegemukan kalau diabetes harus diturunkan. Nah, ada beberapa hal yang mungkin tidak terlihat dan mungkin tidak jarang diceritakan oleh mereka. Salah satunya adalah kalau tadi tanyakan kendala. Di luar masalah pengobatan ya Kak, manajemen diabetes itu kan ya one thing ya. Karena orang dengan diabetes sama dengan kayak tanda tangan kontrak seumur hidup. Kamu harus hidup dengan diabetes gitu. No matter what happens gitu ya. Kamu lagi bete, kamu lagi seneng, kamu lagi sedih, ya diabetes ada di satu. Tapi satu hal yang ini cukup menarik sih kalau ditanyain, kendalanya apa sih? Aku kan baru terkena diabetes, lebih tepatnya baru tahu diabetes itu di tahun 2015. Nah, kendalanya adalah ada di awal-awal atau stage pertama di 2015. Apa sih kendalanya, Os? Susah untuk nerima. Emang penting gitu ya, sampai ada komitmen kita harus nerima dulu. Ya, itu sangat penting. Karena ketika seseorang itu masih belum menerima kondisinya yang sudah menjadi penyandang diabetes, dia akan susah untuk mengelolanya. Dia akan susah untuk menerima bahwa sekarang hidup dia dalam tanda petik sepertinya tidak baik-baik saja, walaupun pada akhirnya masih bisa kita kontrol. Kemudian susah untuk memahami karena pada saat itu 2015 aku tuh masih belum terpapar informasi yang benar dan juga kondisi diabetes itu seperti apa sih. Jadi benar-benar merangkak dari benar-benar dari nol deh. Kita cari tahu oh penyakitnya itu ini. Sampai kalau ditanya berapa lama gitu ya untuk benar-benar bisa dapat, untuk bisa ngerti kondisinya seperti ini, untuk bisa pada akhirnya insya Allah legowo gitu ya. It takes around 2 years Kak, 2 tahun. Jadi 2017 itu baru Oke, that's enough gitu. Sebenarnya simple mungkin menurut aku ya pada saat itu. Pemikiranku satu, kenapa sih Osi harus melawan sesuatu yang udah nempel dan nggak tahu nggak sembuh gitu kan ya. Tapi Osi itu punya jalan lain bahwa kondisi itu bisa dikontrol gitu. Jadi ngapain sih kita harus melawan atau Osi sendiri ngelawan suatu kondisi yang Osi udah tahu bakalan kalah gitu ya. Daripada mendingan buang-buang tenaga untuk sesuatu yang hasilnya seperti itu, mendingan kita pola pikirnya kita rubah, kita switch dengan ganti, oke, diabetes, kamu boleh nempel barengan sama Osi, diabetes, kamu boleh menjadi nama belakang Osi, karena namaku cuma satu kata, Makrosin gitu ya, kita bisa hidup sepanjang umur kita gitu ya, jadi let's be friend with diabetes, karena banyak banget manfaatnya. Kenapa?
mungkin orang berpikir kalau seseorang dengan penyakit diabetes itu ya again ya ada penyakit gitu kan ya. Tapi sebenarnya kalau aku lagi ketemu dokter, dia tuh nggak pernah bilang kamu tuh nggak sakit gitu loh. Kamu nggak sakit, jangan pernah kamu menilai diri kamu sakit. Kamu sakit ketika nanti diabetes kamu jadi kronis. Kamu kena penyakit jantung, penyakit ginjal. Nah, that's yang kamu harus hindari. Nah, jadi aku tuh nggak pernah berpikir bahwa aku sakit. Diabetes is my new lifestyle, Kak, gitu. Aku nggak makan minuman manis, aku nggak makan karbohidrat yang berlebih, aku mencoba mengelola apa yang aku bisa makan. Tadi Kak Mas Ayu cerita benar banget tuh, buah, sayur itu aku suka banget. Karena benefitnya banyak. Jadi, mungkin kalau orang teman-teman sekarang berubah gaya hidup menjadi lebih sehat itu tujuannya ada gitu ya. Badannya lebih sehat. Atau mungkin punya body goal yang aku mau sekian kilogram gitu ya. Tapi buat aku enggak. Aku komitmennya nanti di umurku yang tua. Jadi panjang banget ceritanya ya. Jadi kendalanya kalau diceritain seperti itu, Kak Mas Ayu awal-awal susah banget terima, informasinya belum banyak gitu kan ya. Yang kedua adalah apa sih suka dukanya manage yang namanya gula darah. Sesimpel adalah gula darah itu mudah banget dikontribusi oleh makanan. Jadi kan kita mesti makan ya. Jadi setiap makanan salah, ya udah gula darahnya naik gitu ya. Tapi karena kita hidup dengan diabetes, it is gonna be like never ending story kalau kita ngebahas gula darah. Jadi mungkin frankly speaking ya, aku paling benci kalau harus ngecek gula darah sewaktu pakai alat gitu ya. Apalagi kalau harus ketemu dokter 3 bulanan baca hasil lab. Deg-degan rasanya gitu ya. Kalau hasil dokter yang di laboratorium harus nunggu 45 menit, itu paling malas, paling benci banget 45 menitnya. Kalau harus pakai finger pricks yang gula darah sewaktu, paling malas beberapa detik kayak aduh gitu ya. Karena kita punya tendensi bahwa kalau hasilnya jelek, langsung ngedrop gitu ya. Padahal kan komitmen kita tuh seumur hidup. Masa kita dengan mudah kayak Kak Mas Ayu tadi ceritain, baper terus sih setiap hari harus ngecek hasilnya jelek? Nggak. Jadi aku mulai berpikir bahwa tujuannya jangka panjang, yuk kita kelola apa yang kita bisa lakukan, gaya hidup sehat, aktivitas fisik ditingkatkan, makanan dijagain, kayak gitu deh Kak, yang sekarang aku alamin gitu. Oke, luar biasa. Jadi intinya kita harus benar-benar mengubah pola pikir ya, Kak Osi ya. Yang dimana itu tadi sebenarnya kita kalau udah tahu jadi penyandang diabetes nggak boleh kayak terpuruk gitu. Malah gimana caranya kita harus benar-benar lawan nih biar kita juga bisa lebih sehat lagi nantinya gitu. Nah kalau untuk dukungan nih Kak, ngomong mengenai dukungan, pasti kan kita juga butuh nih ya dukungan dari keluarga gitu. Penyandang diabetes ini dukungannya tuh kadang seperti apa sih untuk dari keluarga itu? Nah, ini agak sedikit penting dan mungkin kalau berbicara masalah keluarga ya Kak, sebenarnya kan aku sekarang tinggalnya di Jakarta, keluarga aku di Jawa Tengah mereka. Jadi secara langsung mereka tidak memberikan dukungan secara langsung dalam bentuk misalnya materi atau mungkin dalam bentuk kehadiran mereka itu enggak. Tapi aku yakin walaupun aku di Jakarta, mereka ada di rumah, mereka itu memberikan dukungan dalam bentuk support yang luar biasa. Nah, tapi berbicara masalah dukungan, peran apa sih yang dibutuhkan untuk seorang dengan penyandang diabetes terhadap dia bisa mengelolanya? Sangat penting. Satu, kita tuh punya komitmen seumur hidup loh Kak. Jadi nggak mungkin kayak kita mungkin punya penyakit, misalnya nih kena pisau luka, kita tahu nih targetnya nanti akan nutup, lukanya akan sembuh dalam 1 minggu, 2 minggu. Jadi kan kita butuh dukungan orang-orang terdekat tuh seperti itu. Tapi kalau diabetes enggak, kita seumur hidup gitu kan ya. Jadi dukungan dari mereka untuk ngertiin bahwa satu, kita sekarang udah makannya nggak boleh yang aneh-aneh. Dua, ngingetin juga nih bahwa kadang kita harus rutin untuk baik itu buat diabetes yang menggunakan obat yang harus diminum, berarti harus rutin nih konsumsi obat itu jangan sampai putus. Dua, kalau seseorang kayak aku nih yang harus hidup dengan insulin, understanding-nya udah beda gitu kan ya. Bahwa kita tuh harus butuh insulin. Apapun kondisinya, lagi bete, lagi males, lagi capek, kita tetap harus injeksi insulin dalam 1 hari. Berapa kali? Lebih dari sekali. Kalau aku sendiri 4 kali. Tergantung nanti makannya seberapa banyak. Apalagi kalau bandel, dalam tanda petik. Tadi makan siangnya kebanyakan nasi deh. Tadi kayaknya terlalu banyak apa nasinya misalnya. Atau malamnya, aduh kayaknya craving makan lagi. Aduh tiba-tiba banyak. Nah, itu harus koreksi juga injeksi insulin. Jadi lebih dari 1. Tapi ini menariknya adalah, ini menarik sedih sih ya. Kadang tuh aku tuh ada di momen dimana injeksi insulinnya kelebihan gitu ya. Jadi gula darahnya langsung ngedrop, jadi namanya hipoglikemi buat kita. Jadi kayak kita tuh bener-bener langsung shaky, kepalanya pusing, mood swing banget, kayak mau pingsan gitu. Nah itu adalah momen yang tepat ketika aku harus mengambil
sebongkah coklat untuk aku makan. Jadi sebenarnya blessing in disguise juga. Jadi baru ngerasain coklat itu enak-enaknya pas lagi hipo. Aduh, gula darah lagi rendah, langsung makan coklat enak banget. Nah, orang-orang yang hidup dengan keluarga, harusnya mereka tahu bahwa kadang seseorang dengan diabetes, apalagi yang metodenya dengan insulin, mereka membutuhkan dalam tanda petik ya, makanan-makanan manis yang cepat untuk meningkatkan gula darah. Untuk apa sih kalau kondisinya lagi hipo? Jadi peran-peran mereka itu penting untuk tahu kapan dia hipo, kapan dia lagi hiper atau gula darahnya terlalu tinggi. Supaya apa? Pertolongannya bisa langsung cepat. Nah, gimana mereka tahu? Ya diceritain. Teman-teman yang menjadi penyandang diabetes harus terbuka gitu ya. Harus kasih tahu ke orang-orang terdekat, orang tua, teman, atau tetangga kosan, mungkin kayak aku lagi tinggal di kosan ini, biar mereka tahu. Supaya apa? Kalau kita kondisinya amit banget ya, lagi ada kondisi kritis itu, mereka tahu pertolongan apa yang harus dilakukan. Mereka harus ngapain, mereka harus tahu. Jadi dukungan itu. Nah, yang gak kalah penting adalah dukungan moral. Moral untuk apa? Kuatin. Ya bayangin aja deh Kak, kayak aku harus hidup seumur hidup gitu kan ya. Konsep menerima seumur hidup aja kayak buat aku butuh 2 tahun. Nggak mungkin orang lain butuh waktu 1 hari 2 hari. Bisa lebih, bisa kurang gitu kan ya. Jadi dukungan mereka gitu, memang nggak pernah putus sih untuk ngasih tahu. Tapi yang paling penting adalah rubah stigma. Kasih tahu ke mereka, kalau kamu udah diabetes, bukan berarti kamu penyakitan kok. Kalau kamu diabetes dan kamu mau berdamai, jaga diri, jaga pola makan, penyakit jantung, gagal ginjal, kebutaan, dan lain sebagainya, bisa kamu cegah. Jadi penyakit-penyakit itu yang tujuannya kita pengen cegah. Dukungan dari orang-orang terdekat, pasti kita butuhin. Gitu Kak Anin. Sepenting itu ya, ternyata biar kita saling pengertian ya, Kausi ya, luar biasa. Nah, Kausi sendiri ini punya komunitas sobat diabetes nih. Nah, itu gimana tuh Kak? Aktivitasnya tuh dari teman-teman penyandang diabetes di sana tuh seperti apa? Nah, ini sebenarnya remedy 2017 tadi kan 2 tahun aku benar-benar udah ibarat kata ya bangkit lah, atau mungkin mau dikasih tahu bahasa apa gitu ya. Terus di Jakarta aku kan browsing ya, sebenarnya dari hasil ketemu dokter, kamu coba deh cari komunitas. Ya buat apa? Pada saat itu aku mikir, ngapain sih Dok kayak ketemu orang-orang yang sama-sama sakit gitu kan ya. Enggak, kamu pasti nanti akan ada dukungan fisik, dukungan moral gitu, apa yang harus kita lakukan. Nah, aku cari, di Jakarta tuh ada yang namanya komunitas diabetes. Pada saat itu lagi mau nyelenggarain event di World Diabetic Days di bulan November. Aku join di situ. Awalnya iseng, pengen cari tahu apa sih penyakit diabetes, gimana sih aku bisa lebih survive gitu ya. Turns out, aku malah terlibat langsung di dalamnya. Jadi aku sekarang menjadi bagian dari komunitas ini untuk running beberapa kegiatan. Kegiatannya kita simple, fokus kita adalah kita meningkatkan awareness kepada teman-teman. Anak muda tuh sekarang nggak pada peduli dengan gaya hidup sehat gitu ya. Mereka baru peduli kalau udah jatuh sakit, itu yang salah. Jadi kita pengen kawal dari depan, supaya mereka melek, informasinya dapat, nggak kayak aku dulu gitu ya, informasinya nggak dapat, jadi nggak tahu. Nah, kita pengen kasih tahu, apa sih yang harus disiapkan sebelum kamu menjadi penyandang diabetes. Yang kedua adalah, apa sih yang bisa kamu perhatikan ketika kamu menjadi penyandang diabetes? Dan yang ketiga adalah secara komunitas, apa sih yang kita bisa kontribusiin untuk mereka yang hidup dengan diabetes. Jadi kita ada di ranah promotif, preventif, dan suportif untuk ngasih tahu, mengedukasi ke masyarakat. Lebih serunya lagi, ternyata 90% dari komunitas ini bukan penyandang, justru anak-anak muda yang memang mereka memiliki kepedulian untuk menyebarluaskan informasi mengenai awareness terhadap diabetes. 10%-nya termasuk aku adalah pasien gitu ya. Tapi kita berkesinambungan untuk kasih tahu ke teman-teman yang lain. Kurang lebih kayak gitu Kak Anin. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk komunitas luar biasa ini. Jadi intinya kita meskipun jadi penyandang diabetes, kita tetap saling menguatkan dan kita tetap memberikan awareness kepada mereka yang belum jangan sampai terkena jadi penyandang penyakit diabetes juga gitu ya Kak ya. Jadi kita benar-benar saling sudah jadi penyandang diabetes ini benar-benar saling support, gimana kita tetap terus kuat dan tetap terus ibaratnya melawan lah ya penyakit semua ini, biar tetap menjaga pola pikir yang sehat juga, menjaga pola hidup yang sehat juga. Tapi kita juga memberikan awareness semuanya, kayak semisal tadi Mama Sayu juga ada dokter ya, biar kita tetap terus menjaga pola hidup sehat, biar gak gampang nempel nih penyakit-penyakit yang jangan sampai datang ke tubuh kita. Oke, nah ini ada pertanyaan nih dari dokter nih ya. Oke, untuk pasien diabetes ini apakah harus dokter dan mengkonsumsi obat secara rutin nih Dok untuk pengobatannya? Oke Mbak Nin, kalau para penyandang diabetes ini wajib ya, kayak tadi Mas Osi bilang, kan dari penyandang diabetes ini kan kayak udah tanda tangan kontrak kayak Mas Osi ya, untuk seumur hidup. Jadi memang wajib untuk obat rutin, kontrol rutin,
banget. Yang pertama sih untuk menghindari komplikasi di kemudian hari seperti yang tadi udah disebut beberapa sama Mbak Ani sama Mas Osi yang kayak penyakit ginjal, atau penyakit jantung, atau kebutaan, atau kita nyebutnya retinopati diabetik, atau bisa ke stroke, atau bisa ke saraf dan yang lainnya. Gitu. Oke, jadi intinya harus tetap ya dok ya. Oke, nah dokter tadi sempat sharing juga nih ya mengenai aplikasi Halodoc yang dimana ini luar biasa banget ya. Ini benar-benar membantu untuk kita semuanya, apalagi di situasi pandemi seperti sekarang. Jadi kita udah nggak perlu ke rumah sakit, nggak usah merasa takut untuk ketika kita mau beli vitamin atau misal kita lagi sakit di kosan, di rumah, kita nggak usah kemana-mana, langsung aja download aplikasi Halodoc. Kan bisa langsung chat dengan dokter, bisa konsultasi dengan dokter, terus bisa juga langsung beli obatnya dari Halodoc juga. Nah ngomong-ngomong mengenai Halodoc nih, aku mau nanya dong. Tadi kan dokter juga udah sharing nih ya mengenai gejala-gejala penyakit diabetes. Terus ternyata kelebihan aplikasi Halodoc ini seperti apa gitu ya. Nah karena di aplikasi Halodoc ini obat vitamin lebih hemat, bisa langsung diantar ke rumah ya dan instant delivery. Mungkin ada pengalaman khusus nih yang dirasakan oleh Mbak Masayu dan juga Kak Osi nih selama memakai aplikasi Halodoc. Mungkin boleh diceritain sedikit aja Mbak mengenai pengalaman memakai aplikasi Halodoc. Oke, jadi aplikasi ini saya download justru pada saat COVID. Karena kan ke rumah sakit takut ya nih. Nah, awal-awal malahan justru, jadi saya tuh nggak pernah sakit, nggak pernah punya koleksi obat dan lain sebagainya. Jadi kalau begitu sakit, kebingungan. Nah, tahun lalu itu saya sempat sakit mata dalam kondisi pandemi. Nah, akhirnya jadi bingung kan. Terus ada salah satu temen yang bilang, Mas Ayu tuh ada ini loh, ada Halodoc, apaan tuh aplikasi? Serem bingung ntar, bener nggak tuh dokternya? Ya ada rasa ketakutan kan awal-awal. Tapi ternyata setelah download, ternyata di Halodoc ini berbeda ya, aplikasi yang benar-benar fair enough, dalam artian begini, kita bisa tahu figur dokternya, berapa lama dia bekerja, capability si dokter ini apa, title-nya apa, terus abis itu saya lebih nyaman dokternya cowok deh atau cewek deh misalnya kayak gitu. Terus kita punya budget berapa, di situ juga sudah tertera, terus pengalaman si dokternya juga ditulis dan kita bisa langsung appointment, kita juga bisa ngobrol langsung dengan dokternya. Maksudnya kayak gini, pada saat itu kondisi saya mata berair merah gini, terus dokternya langsung respon dan cukup fast respon gitu loh. Jadi ini kok lucu banget sih ada aplikasi kayak begini. Dan yang paling enak adalah kita nggak perlu ngantri. Misalnya harus nebus obat pun kita nggak perlu ngantri. Jadi satu hal itu yang akhirnya setiap kontrol kalau kita chat dulu, kalau dokter merasa nggak usah deh, kayaknya belum ada perubahan, nggak usah datang, misalnya kayak gitu. Atau dokternya pun juga bisa menawarkan untuk layanan untuk datang gitu loh. Bisa ya dok, iya. Dan semuanya aman gitu loh. Pada saat itu dokternya juga sudah pakai prokes, ataupun kalau kita harus datang ke rumah sakit, misalnya dokternya lagi praktek di jam sekian, itu kita langsung datang, nggak perlu ngantri lagi, langsung masuk. Kita yang sakit pun juga bawanya nggak uring-uringan, dilayani langsung pulang. Yang kedua, saya tuh takut hewan, kecuali kuda ya, karena saya suka berkuda. Nah, di depan rumah saya itu kadang ada, seringnya ada kucing sukanya nongkrong di sini, padahal nggak pernah dikasih makan juga. Nah, ada di satu ketika di bulan Desember lalu, ada kucing, dia itu kayaknya penglihatannya kabur, rusak gitu. Dan dia berdasarkan pendengaran. Jadi kalau ada orang buka pintu, ada orang jalan, jadi dia based on itu. Nah, karena saya nggak bisa ngusir dia, pakailah saya aplikasi Halodoc. Kebetulan dokternya itu tidak jauh dari rumah saya. Dokternya datang loh. Hanya dengan aplikasi saya di dalam rumah, saya nggak bisa ngusir itu kucing, saya nggak bisa keluar rumah, tapi dokter bisa datang hanya dengan kecanggihan aplikasi Halodoc. Jadi thanks to Halodoc yang memudahkan segala sesuatunya. Luar biasa dong buat Halodoc, luar biasa ya. Yes.
Pengalaman dari Kak Mas Ayu ini benar-benar apa ya, benar-benar terbantu banget lah ya dengan aplikasi Halodoc ini. Kita juga nggak bingung harus kanan kiri, pergi ke rumah sakit, harus cari dokter hewan pada saat itu. Jadi ini benar-benar bisa membantu kita dalam situasi darurat apapun lah intinya. Bener. Terus teman saya juga konsultasi kandungan sekarang enak banget nih, udah bisa langsung dari aplikasi. Yes, tinggal chat langsung dengan pilih dokternya sesuai dengan background masing-masing ya Kak ya, sesuai dengan apa yang kita alami ya. Dan itu nggak mahal, kita udah nggak keluar bensin, nggak keluar rumah, nggak mahal, di rumah aja. Aduh, ini Harganya sih gila sih aplikasi ini. Terjangkau ya Kak ya, jadi kita benar-benar bantu gitu. Oke, kalau dari cerita dari Kak Osi gimana nih Kak untuk pengalaman dari pakai aplikasi Halodoc ini? Sebenarnya basically sama kayak Kak Anin. Kita kan sebagai penyandang diabetes di COVID ini kan menjadi komorbid nomor 2 ya setelah penyakit jantung. Jadi benar-benar khawatir kalau harus ke rumah sakit. Sama kayak Kak Anin, kalau lagi butuh obat yang vitamin gitu tiba-tiba habis, aku andalin Halodoc gitu ya. Tapi di luar itu ada satu yang tadi diceritain sama Dokter Putri juga, nih artikel. Ini kan juga penting untuk kita baca-baca. Jadi dari situ nambahin ilmu, apalagi kayak aku sendiri punya penyakit diabetes, jadi harus lebih tahu nih apa sih kabar terkini gitu, apa sih yang aku harus jagain sekarang, atau kalau misalnya aku punya keluhan ya kita cari ilmu dari situ. Kurang lebih kayak gitu Kak Anin. Oke, siap. Jadi intinya tetap sama-sama terbantu ya mengenai aplikasi Halodoc. Jadi dokter juga sering ya Dok ya untuk memberikan konsultasi dari aplikasi Halodoc itu Dok kepada pasien-pasien Dok. Iya, sering banget Manin. Apalagi yang mulai tahun kemarin ya, tahun lalu yang pas mulai COVID itu sih pasien jadi terbantu banget menurut aku, karena kan pasien mungkin masih takut untuk datang ke rumah sakit. Betul. Jadi lebih amannya ya Dok ya pakai aplikasi ini. Dokter juga bisa menjelaskan dari Dok mengenai kendala pasien-pasien melalui aplikasi ini gitu ya Dok ya. Oke, siap. Nah, ini sepertinya sudah banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah join webinar kali ini. Boleh Anin bacakan ya satu-satu ya, Dokter ya, Kak Mas Ayu dan juga Kak Osi ya. Oke. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Susana Fang. Oke, selamat siang. Pengen bertanya nih, apakah kalau salah satu orang tua penderita diabetes mellitus, apakah anaknya akan menderita diabetes mellitus juga? Apakah memungkinkan anaknya supaya tidak terkena diabetes? Itu seperti apa ya Dok? Boleh mungkin dokter atau nanti boleh ditambahkan Kak Osi atau Kak Mas Ayu juga boleh. Monggo dokter. Iya, oke Mbak Nin, thank you. Jadi pada pasien yang memang orang tuanya ada genetik diabetes atau orang tuanya diabetes, jadi kecenderungan terjadinya diabetes pada si anak ini memang jauh lebih tinggi daripada pasien yang tidak ada riwayat diabetes di orang tuanya nih Mbak Nin sama teman-teman semua. Jadi kalau memang kita orang tua kita ada diabetes, kita harus lebih aware nih, kita harus mulai jaga pola makan, karena kan dari situ juga kita bisa. Dokter kayaknya nggak jelas deh Dok penjelasannya Dok. Gimana? Nggak jelas penjelasannya Dok. Oke. Soalnya tadi kecil suaranya. Oke. Ya, jadi pada penderita orang tuanya yang punya diabetes, ini kecenderungan untuk si anak terkena diabetes ini jauh lebih tinggi daripada orang yang orang tuanya tidak punya diabetes nih Mbak Nin dan teman-teman semua. Jadi kita cara untuk mencegahnya gimana sih untuk tidak terkena diabetes itu ya dari pola hidup juga, dari pola hidup, pola makan, dan juga pada pasien yang orang tuanya diabetes ini wajib cek darah untuk tahu kita ada diabetes atau enggak, itu wajib banget. Jadi harus lebih aware sih intinya pada pasien yang orang tuanya ada diabetes, karena memang diabetes itu sendiri adalah suatu penyakit yang keturunan atau genetik gitu. Oke, jadi intinya benar-benar harus menjaga pola hidup ya Dok ya. Itu yang udah penting banget ya biar kita dan mungkin bisa terhindar dari diabetes tersebut. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, karena waktunya benar-benar udah mepet banget, karena tadi kita seru banget ya ngobrolnya di chat tadi bareng sama narasumber. Terakhir yaitu dari Nike Devian. Ini sepertinya pertanyaan untuk Kak Osi. Kak Osi, gimana ya Kak cara menumbuhkan sifat percaya diri agar
memiliki pemikiran agar percaya diri bahwa mempunyai penyakit diabetes ini tidak. Oke, monggo Kak Osi. Thank you tadi pertanyaannya. Nah, kalau aku kemarin dari pengalaman yang aku dapetin adalah aku deep talk barengan sama diriku sendiri gitu kan ya. Kita refleksi diri lagi. Sebenarnya apa sih yang kita mau cari? Apa sih yang mau kita capai? Teman-teman pasti pengen dong hidupnya umurnya lebih panjang gitu kan, menikmati masa-masa tua, kemudian menjalani hari-hari ke depannya lebih baik gitu. Nah, berangkat dari situ aku coba menerima bahwa dan memahami konsep diabetes ini kan seumur hidup. Jadi buat apa aku memerangi sesuatu yang udah dalam tanda petik nempel di aku dan dikodratkan untuk hidup barengan sama aku. Jadi kita coba pelan-pelan terima gitu ya. Konsepnya mungkin aku bisa sarankan untuk tidak mempelajari dari hal-hal yang buruk dari diabetes, tapi pahami dari hal-hal positif apa sih dari diabetes. Contoh, satu, diabetes memang tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikontrol. Jadi kita kayak semacam punya harapan, oh, oke, akhirnya aku punya sesuatu yang bisa aku perjuangkan. Dua, diabetes ini bukan penyakit. Diabetes ini baru gerbangnya dulu nih. Nah, kalau kamu bisa jagain tuh gerbang ditutup, penyakit yang di belakangnya gerbang, penyakit jantung, kebutaan, gagal ginjal, pasti bisa kita jauhin. Jadi tujuannya adalah bukan kita ngejagain diabetesnya biar kita tetap stay waras, misalnya sehat, enggak, tapi biar kita nggak masuk ke penyakit yang lebih buruk. Yang ketiga adalah, coba deh ngobrol sama diri, kayak tadi aku bilang pertama, apa sih yang menjadi kendala gitu ya. Kalau kamu merasa bahwa ini nggak adil, nggak akan selesai kok pemikiran kayak gitu ya. Mendingan sekarang kamu benahin cara berpikir kamu coba kelola lagi hidup kamu dengan baik, nanti banyak kok manfaat yang kamu bisa petik. Contohnya adalah, aku nggak pernah berpikir, nggak pernah ngerasain, dikasih penyakit itu bakal ngasih manfaat. Contohnya sekarang, aku bisa bagi ke teman-teman nih, bahwa aku masih bisa ngejalanin ini dengan, ya kadang nggak oke, kadang oke, tapi banyak cerita kok yang bakalan kita bisa petik gitu. Jadi nggak usah takut dengan kondisi diabetes, nggak usah ragu, ntar bisa apa enggak, jalanin aja. Banyak kok, aku juga dulu memiliki kebingungan, aduh ini bisa nggak ya, ini bisa nggak ya, aku bisa perjuangin ini nggak ya, gula darahku bisa aku kontrol apa nggak ya, bisa kok. Jadi tetap stay positif aja, walaupun kadang ya aku tahu itu lelah, capek, tapi nggak apa-apa. Tapi ingat ya, kamu tetap masih punya harapan untuk mengontrol gula darah. Jadi itu bisa ningkatin percaya diri kamu, harapan pasti ada kok gitu. Gitu Ih, Kak kamu Anin. hebat banget sih. Luar biasa buat Kak Osi dan teman-teman yang lagi menyandang diabetes ya. Jadi benar-benar kita harus tetap semangat ya Kak Osi ya. Benar-benar harus tetap Betul. menjaga kesehatan juga pastinya dengan mengubah pola pikir yang positif, benar-benar saling dukung. Jadi jangan sampai kita pesimis ya Kak Osi ya. Bahwasanya masih ada harapan nih untuk gula darah itu tadi ya Kak Osi ya, biar kita tetap terus maintain gitu. Nin, itu namanya musibah jadi anugerah. Akhirnya kita Betul. jadi disiplin kan ngadepin hidup, ya kan? Yang dulunya mungkin tidak memikirkan aware ya Kak dengan kesehatan ya pastinya ya. Oke siap. Anyway tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab ya oleh dokter dan juga Kak Osi dan juga sama tadi yang udah cicet juga bareng sama Kak Mas Ayu tadi. Jadi bermanfaat, tapi sebelum kita tutup aku dan sebelum kuis aku boleh dong dikasih pesan singkat atau mungkin tips untuk teman-teman yang sudah hadir di webinar kali ini. Mungkin dari dokter dulu nih Dok. Oke, ya jadi teman-teman mulai sekarang jadi harus jaga pola hidup, jaga pola makan, dan yang kedua kalau misalnya ada keluarga kalian dengan diabetes, jangan malah dijudge, jangan malah dijauhin, tapi itu harus disupport dan harus ditemenin, kalau perlu harus ditemenin kontrol, harus ditemenin cek darah dan lain-lain. Jadi itu sangat membantu banget untuk keluarga dengan untuk pasien atau penyandang diabetes itu sendiri sih, gitu. Oke, jadi intinya harus benar-benar disupport ya Dok dan juga jangan lupa untuk menjaga pola hidup sehat biar tetap terus sehat gitu. Salah satu kebiasaan-kebiasaan yang sudah di-share tadi sama Kak Mas Ayu. Nah Kak Mas Ayu boleh dong Kak di-share nih apa tips and triknya nih buat teman-teman biar tetap sehat. Oke, jadi teman-teman semua, baik itu seperti Ozi penyandang diabetes ataupun yang belum, kita bisa banyak belajar dari Ozi. Tidak perlu jadi punya penyakit diabetes, tapi kita bisa belajar dan menangkap itu dengan sangat cerdas bahwa
jangan sampai itu terjadi di kehidupan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bangkit, dan kita harus ada perubahan, harus ada progres dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dan hidup itu bukan hanya soal takdir ya, tapi hidup itu adalah sebuah keputusan, bukan pilihan. Kalau pilihan, dikasih pilihan A, B, kita pasti akan memilih yang enak kok. Di antara A dan B itu yang enak yang mana? Nah, itu pasti yang akan kita pilih, karena sifat dasar manusia adalah nggak mau repot, nggak mau susah gitu kan. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang hidup itu adalah keputusan, berarti itu akan include dengan konsekuensi yang akan kita tanggung nantinya. Nah, sebelum kita memutuskan segala sesuatunya, coba deh kita pikir panjang gitu ya. Coba deh kita tuh pikir panjang sebelum kita melakukan sesuatu. Sama halnya sebelum kita makan, sebelum kita melakukan apapun itu harus kita pikirkan seperti itu. Nah, poin pentingnya adalah sekarang seperti tadi di awal Dokter Putri bilang, sekarang banyak banget ya makanan yang ini dan itu. Nah, coba deh tanya lagi seberapa enaknya dan seberapa efeknya yang akan kita tanggung. Enaknya cuma 5 menit. Ya udahlah, apakah tidak ada makanan pengganti yang enak sih? Apakah harus makanan itu yang harus kita terus-menerus konsumsi? Kan enggak. Kita masih ada punya banyak pilihan lainnya di saat kita dilarang makan atau melakukan satu hal. Pasti akan ada solusi. Nah, jadi teman-teman, ayo bangkit. Makan sehat itu seru, menyenangkan, dampaknya banyak, dan orang tidak akan pernah bisa merasakan apa yang kami rasakan, Ozi rasakan, saya rasakan, kalau tidak pernah mencoba. Nah, untuk orang-orang yang sudah mencoba, nggak mau untuk kembali makan ngawur, karena benar-benar itu nggak ada benefitnya buat diri kita sendiri. Jadi kalau ada orang yang bilang, susah makan sehat, nggak enak ini tuh, ya karena kalian belum berjuang gitu. Kalau kondisi saat ini, Ozi, mungkin saya yang sudah menjalani healthy lifestyle, melawan orang itu gampang, tapi ternyata melawan diri sendiri itu susah. Jadi ayo latihan melawan diri sendiri dulu, beradaptasi, sehingga kita akan lebih bisa nice ke orang lain, kita akan lebih mikir kalau kita mau menyakiti orang lain, karena efeknya ternyata sampai ke situ. Karena apa? Ya itu tadi, pada saat kita segala sesuatunya itu disiplin, berarti kan segala sesuatunya itu kita pikir. Pun kita mau menyakiti orang, kita mau ngomong hal yang menurut kita baik dan itu akan berdampak buruk di orang lain, itu juga kita pikir gitu loh. Jadi hidup sehat itu berdampak kemana-mana. Jadi mulailah hidup sehat dari sekarang. Siap Kak Mas Ayu, luar biasa. Jangan lupa buat hidup sehat, mungkin juga bisa follow beberapa Instagram atau apapun yang mungkin bisa membuat kita semangat ya Kak Osi ya, buat pelan-pelan kita untuk berubah menjadi hidup sehat. Nah, kalau dari Kak Osi sendiri apa nih tipsnya untuk penyandang diabetes nih? Ya, kalau buat aku nih closing statement-nya adalah satu. Dalam hari ini kan kita membahas masalah dukungan keluarga. Satu, teman-teman coba deh terbuka ke orang-orang terdekat gitu ya. Kondisi teman-teman seperti apa. Tujuannya satu kok, mereka nggak bakalan ngejudge teman-teman. Udah deh, cukup teman-teman aja yang ngejudge diri sendiri. Nanti lama-lama bisa bangkit kok. Teman-teman bercerita ke orang lain tujuan satu. Dalam kondisi terburuk, teman-teman tahu siapa yang bisa diandalkan. Itu satu. Yang kedua dan yang terakhir adalah, kadang-kadang nih ya, dan aku juga udah ngalamin nih, it's okay, sometimes not being okay kok. Jadi semuanya tetap semangat ya. Siapapun yang di luar sana yang berjuang terhadap apapun kondisi terburuk yang harus dialami sama teman-teman. Gitu Kak Anin. Siap, luar biasa, tepuk tangan dong untuk narasumber kita yang sangat luar biasa kali ini teman-teman. Jadi benar-benar ya, kita benar-benar harus menjaga pola hidup sehat. Nah, sebelum menutup hari ini, webinar kali ini, seperti biasa Anin sudah berjanji tadi akan ada 2 pertanyaan kuis yang dimana nanti akan ada 2 saldo elektronik pay sebesar Rp150.000. Jadi buat kali ini mungkin dokter dan juga Kak Mas Ayu dan juga Kak Osi mungkin bisa jadi jurinya ya, bantu Anin ya. Nggak mau, Den, aku maunya jawab aja supaya nggak bisa. Untuk kali ini tidak bisa. Pengen dapat hadiah ya Kak Mas Ayu ya? Iya. Oke,
Oke, siap. Nanti ya Kak Mas Ayu ya, kalau semisal udah nggak jadi narasumber, nanti mungkin bisa nih ya jadi peserta buat dapetin hadiahnya. Tapi kali ini Kak Mas Ayu wajib jadi jurinya. Oke. Saya yang benar-benar tahu nih kali ini. Oke, untuk pertanyaan pertama, jadi buat teman-teman jangan lupa untuk tetap terus, nanti bisa langsung komen di kolom chat ya. Nanti cepet-cepetan siapa yang mungkin yang bisa menjawab dengan cepat dan benar, dan nanti akan mendapatkan hadiah saldo elektronik pay sebesar Rp150.000. Oke, pertanyaan yang pertama, ini sebenarnya ada gambar nih di layar. Jadi buat teman-teman bisa langsung cek, ada gambar di layar sebelah mana nih ya? Sebelah kanan Anin ya, sebelah kanan Anin. Di situ ada gambar, yaitu ada kata yang sudah diacak. Nah, mungkin kalau semisal Anin mau kasih clue nih, ini merupakan logo dari salah satu aplikasi. Aduh, gampang banget nih. Gak usah dikasih clue, bisa jawab nih pasti. Aduh, gampang banget, sudah terpampang nyata, sudah tadi di-sharingkan juga bareng sama Dokter Putri, sama Kak Masri juga, Kak Osi juga loh. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih belum tahu juga, Anin bakal kasih clue yang kedua. Ini merupakan aplikasi yang membantu masyarakat Indonesia untuk mendapatkan akses terhadap kesehatan yang sama dan merata. Hayo, kata apakah yang dimaksud? Ayo teman-teman, jangan sampai kalah nih ya bareng sama teman-temannya. Siapakah pemenangnya? Ayo. Oke, ini yang pilih siapakah? Ini dari tim Dream atau dari juri nih? Oke. Ini pemenangnya dari tim Dream apa dari juri? Tim Dream ya, oke. Dari tim Dream lagi benar-benar mengecek nih apakah jawabannya benar, apakah ada typo dan sebagainya. Aduh, ini gampang banget ya. Yuk langsung aja. Waduh, udah banyak banget nih ya yang udah ngechat. Sepertinya udah gampang banget karena sudah terpampang nyata nih. Oke. Nah, sebenarnya sudah ada yang sudah menjawab dengan benar nih ya. Yaitu pemenangnya ada, wow. Jawabannya adalah Halodoc. Benar gak nih? Oke. Benar ya, jawabannya adalah Halodoc. Selamat untuk Aldan Deria. Dan nanti akan diinfo ya mengenai gimana caranya untuk mendapatkan hadiahnya. Untuk pertanyaan kedua, yaitu sama juga, perhatikan pada layar. Sudah ada kata yang diacak lagi sebelah kanan Anin. Nah, clue-nya adalah, aduh gampang banget nih. Ini merupakan salah satu layanan dalam aplikasi Halodoc. Wow. Untuk clue yang kedua, kayaknya udah pada banyak yang tahu sih. Tapi nggak apa-apa, Anin kasih clue yang kedua aja. Merupakan layanan yang membantu kita untuk mengecek kondisi berat badan ideal atau tidak yang dihitung berdasarkan tinggi badan dan berat badan. Sebutkan kata apakah yang dimaksud. Hayo, apakah itu namanya? Ayo teman-teman, jangan sampai kalah, atau semisal kalian ada apa ya, bisa langsung cek di aplikasi Halodoc sekarang, masih ada kesempatan nih. Sebelum pada banyak yang jawab nih, nggak apa-apa, udah nyontek aja, yang penting menang. Tapi biasanya kalau teman-teman yang udah pakai aplikasi Halodoc, kayaknya ini udah terbiasa sih dengan kata-kata ini gitu. Apalagi yang benar-benar maintain berat badannya dan lain sebagainya. Ini benar-benar bagus banget buat kita tahu. Oke, siapakah yang sudah bisa menjawab dengan benar? Aduh, ini gampang banget. Kayaknya Dokter Putri dan juga Kak Mas Ayu dan juga Kak Osi juga udah tahu nih apakah Aku gatel pengen jawab tahu. Banyak yang jawab ya Kak Mas Ayu ya? Ayo, siapakah pemenangnya? Oke, pemenangnya adalah, nah ini masih bingung nih ya, ternyata banyak banget yang sudah menjawab. Yuk, siapakah pemenangnya ini? Ayo, siapa yang masih belum bisa menjawab, masih ada kesempatan untuk menjawab. Ayo, siapakah pemenangnya? Oke,
Aduh, masih rame banget nih ya di kolom chat nih ya. Nah, sepertinya sudah ada yang menjawab nih ya, yang sudah benar. Dari kata Acek di sebelah kanan Anin ini, yaitu jawabannya adalah kalkulator BMI. Yeay! Selamat untuk yang menjawab dengan benar, yaitu Amalia Rahmawati. Yeay, selamat ya. Untuk para pemenang, kalian juga bisa mengirimkan langsung data diri kalian melalui WhatsApp ke nomor 0856 9243 4246. Sekali lagi Anin ulang 085 69243 4246. Nah, infokan semuanya data diri kalian mulai dari nama lengkap, nomor handphone, dan foto KTP. Dan jangan lupa juga capture webinar ini ya untuk bukti kalau misal kamu mengikuti webinar pada siang hari ini. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mengikuti webinar kali ini, dan pastinya terima kasih banyak untuk narasumber-narasumber kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Ada Dr. Putri, ada Kak Mas Ayu, dan juga ada Kak Osi yang sudah sharing pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Semoga sharing siang hari ini bermanfaat ya buat kita semuanya ya pastinya ya. Untuk tetap terus menjaga pola hidup sehat. Dan pastinya buat teman-teman yang tadi pertanyaan-pertanyaannya masih belum terjawab, jangan lupa juga untuk ikutan ya Kulwap dengan topik yang sama di hari Senin nanti. Karena untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi belum terjawab, insya Allah akan dibahas pada Kulwap tersebut. Jadi jangan lupa untuk tetap stay tune ya. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk narasumber kita hari ini. Dan terima kasih untuk Halodoc sudah mendukung acara webinar kali ini. Dr. Terima Putri, kasih. Kak Mas Ayu, dan juga Kak Osi, terima kasih banyak ya. Terima kasih di webinar dan event-event selanjutnya. Jaga kesehatan semuanya. Terima kasih banyak. Anin pamit undur diri dan narasumber juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Stay safe and healthy.